Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Marsha Nurul Kasmi, ada Muhammad Abdul Akbar, saya Natasha Mega Putri, dan Novita Walida. Kami akan mempresentasikan tentang komunikasi dan interpersonal skill kepemimpinan. Yang pertama itu ada pengertian kepemimpinan. Menurut Griffin dan Ebert, kepemimpinan atau leadership adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara memberikan motivasi agar orang lain tersebut mau melaksanakannya. Dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan perusahaan. Lingkup kepemimpinan tidak terbatas pada permasalahan internal organisasi, melainkan juga mencakup permasalahan eksternal organisasi tersebut. Selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan itu lebih erat kaitannya dengan fungsi penggerakan dalam manajemen. Fungsi penggerakan mencakup kegiatan memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Winardi, bahwa sekalipun terdapat banyak teori tentang fungsi-fungsi manajemen, namun dapat disederhanakan bahwa fungsi manajemen itu setidaknya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Nah, dalam perencanaan itu telah ditetapkan arah tindakan yang mengarahkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk dapat direalisasikan. Rencana-rencana yang ditetapkan telah menggariskan batas-batas di mana orang-orang mengambil keputusan dan melaksanakannya aktivitas-aktivitas itu. Hal ini juga berarti telah dilakukan antisipasi tentang kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang akan muncul dan hubungan kausalitas antara pihak terkait dalam suatu organisasi di masa mendatang. Mengingat bahwa di masa mendatang itu terdapat penuh ketidakpastian, maka antisipasi yang telah ditetapkan pun sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk para pemimpin atau manajer harus siap menghadapi keadaan darurat dengan mengembangkan rencana-rencana alternatif lainnya. Dalam pengorganisasian juga manajemen menggabungkan dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya menjadi satu kesatuan untuk dapat memberikan manfaat yang lebih berdaya guna. Sumber daya tersebut dikelompokkan sesuai dengan sifat dan jenisnya, diberikan peran atau fungsi, dan dijalin sedemikian rupa untuk dapat saling berinteraksi menjadi suatu sistem. Nah, kalau menurut Domino, seorang pemimpin itu harus selalu berorientasi pada keberhasilan kepemimpinannya. Seluruh kekuatannya difokuskan pada upaya mendorong dan memotivasi bawahannya atau anggotanya agar mau melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, dan setiap langkah serta penampilannya itu diharapkan menjadi suri teladan atau mungkin panutan bagi anggotanya. Dengan demikian, pemimpin yang baik selalu memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya, bukan malah sebaliknya, seperti kayak meminta dilayani oleh para anggotanya. Seorang pemimpin juga rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kemajuan para bawahannya, yang sebenarnya hal ini juga untuk keberhasilan organisasi itu tersendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Muhammad Abdul Akbar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Akbar dari kelas 5D. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi tentang kepemimpinan, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Griffin dan Ebert mengemukakan 3 gaya kepemimpinan, yaitu gaya autocratic style, autocratic, gaya democratic style, dan gaya bebas. Pada umumnya gaya autocratic style pada umumnya memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Gaya democratic style pada umumnya meminta masukan pada para bawahan atau stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Yang terakhir adalah
gaya bebas terkendali atau free range style, pada umumnya memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada para bawahan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya tentang syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya, kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Sementara itu, Stottgill yang dikutip dari James A. menyatakan bahwa pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan, antara lain kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai, prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, agresif, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul, dan terakhir itu status, kedudukan sosial, ekonomi cukup tinggi dan tenar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Marsha. Saya akan menjelaskan tentang pemimpin formal dan pemimpin informal. Dalam sebuah organisasi atau perkumpulan masyarakat atau bahkan di keluarga tersendiri, pasti ada satu orang yang dijadikan kepala, dijadikan pemimpin, atau dijadikan satu orang yang mempunyai tanggung jawab penuh yang dapat mewakili para anggotanya. Begitupun dalam hal usaha ya, pastinya. Dalam hal usaha, dalam hal wirausaha, ada satu pemimpin, ada pengurus-pengurus yang lain, dan anggotanya atau pekerja sebagai anggota dari organisasi dalam sebuah usaha. Pemimpin itu dibagi menjadi dua macam pada saat ini ya, pada pembahasan kali ini, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah seseorang dalam sebuah organisasi yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan atau pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi pemimpin formal ini ditentukan oleh atasan yang lebih atas daripada pemimpin formal ini. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: berstatus sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang, memperoleh dukungan dari organisasi formal dan mempunyai atasan, harus memenuhi persyaratan formal, lalu kemudian mendapatkan kenaikan pangkat, kemudian dapat dimutasikan, lalu memperoleh imbalan akan balas jasa material atau imaterial atas pengangkatannya sebagai seorang pemimpin. Kemudian bila orang tersebut melakukan kesalahan, dapat dikenakan sanksi atau hukuman karena sudah ada peraturan-peraturan atau tupoksinya tersendiri gitu ya, sehingga kalau dia melanggar peraturan akan ada hukumannya seperti itu. Hukumannya pun biasanya sudah disetujui oleh semua anggota organisasi. Kemudian yang terakhir adalah selama menjadi pemimpin, ia berhak mengatur sepenuhnya organisasi yang dipimpinnya. Jadi diibaratkan orang tersebut adalah nahkoda kapal yang dia bisa menentukan mau dibawa kemana organisasi tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut pemimpin informal. Nah, pemimpin informal itu kurang lebih sama seperti pemimpin formal. Dia mengepalai suatu organisasi, hanya saja ia tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tetapi merupakan kehormatan yang biasanya karena mempunyai kelebihan atau kapabilitas tersendiri, yang kemudian ia ditunjuk sebagai pemimpin oleh para
anggota kelompoknya yang kiranya ia bisa mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok, sehingga ia bisa membantu agar supaya anggota kelompoknya itu atau anggota organisasinya itu untuk semangat memajukan organisasi atau usaha yang sedang mereka rintis. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Dia adalah masyarakat atau kelompok, maksud saya masyarakat atau kelompok suatu organisasi itu mengakui dirinya sebagai pemimpin. Kemudian, tidak ada pengangkatan secara resmi sebagai pemimpin, tidak dapat dimutasi, tidak punya atasan, tidak melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan, ia tidak dikenai hukuman, hanya kurang kepercayaan terhadap dirinya saja menjadi berkurang gitu ya. Jadi awalnya dia dipercaya bisa melakukan hal ini misalnya, lalu ia melakukan kesalahan, sehingga akhirnya kepercayaan anggota pun sedikit berkurang kepada dirinya. Lalu kemudian tidak mendapatkan balasan jasa karena dia dipilih secara tidak resmi, seperti itu. Selanjutnya ada perbedaan kepala dan pemimpin. Bisa kita lihat di sini ya. Kepala itu adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh atasan atau instansi yang berwenang untuk mengepalai suatu kantor dan diberi tanggung jawab. Ada juga pendapat lain, kepala itu mempunyai wewenang untuk memberikan perintah kepada bawahan dan bertindak sebagai penguasa, atau bisa kita sebut kepala adalah bos gitu ya. Jadi dia bisa menunjuk kepada anggotanya untuk melakukan apapun, sehingga dia memiliki kuasa yang bebas gitu ya untuk memberikan perintah apapun kepada para pekerjanya atau anggotanya. Kemudian yang selanjutnya ada pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu adalah seseorang yang dipilih dari kelompoknya sendiri karena memiliki kapabilitas tertentu dan ia dipercaya untuk memimpin anak buah. Kalau pemimpin itu sifatnya lebih ke jadi dia adalah pemimpin, namun dia tidak hanya bertindak sebagai penunjuk atau penguasa saja, tapi dia juga lebih bisa ikut bekerja sama dan tapi kayak lebih bersifat sebagai yang memimpin suatu organisasi. Ada kesamaan dan perbedaan antara kepala dan pemimpin. Berikut adalah persamaannya. Pemimpin dan kepala sama-sama membawahi anak buah. Yang kedua, pemimpin dan kepala sama-sama diberi tugas pekerjaan dan mereka harus mempertanggungjawabkannya. Lalu perbedaannya adalah bisa kita lihat di sini, jika kepala itu diangkat oleh instansi tertentu, sementara pemimpin dipilih oleh anggota melalui voting biasanya ya, seperti itu. Yang kedua, kepala itu kekuasaannya berasal dari peraturan dan kekuasaan atas. Jadi ada si kepala itu lebih mirip seperti pemimpin formal. Dia sudah diberikan peraturan-peraturan atau batasan-batasan apa sih yang harus dia lakukan, seperti itu. Sementara pemimpin itu kekuasaannya menurut peraturan dan berdasarkan kepercayaan para anggotanya. Kemudian yang ketiga, kepala itu bertanggung jawab kepada atasannya, sementara pemimpin bertanggung jawab kepada anak buah atau kepada para anggotanya karena ia tidak memiliki atasan. Selanjutnya yang nomor 4, kepala itu bertindak sebagai penguasa, sementara pemimpin bertindak sebagai pencetus ide. Jadi ia yang menentukan akan dibawa ke arah mana suatu organisasi itu atau suatu perusahaan. Mungkin perusahaannya pun yang tidak formal ya. Kemudian yang terakhir, kepala itu bukan bagian dari anak buah. Jadi seperti ada hierarkinya, kepala diam di tempat tertentu, anak buah yang di lapangan, seperti itu misalnya. Sementara kalau pemimpin itu mereka bersatu dengan anak buah karena pemimpin adalah bagian dari anak buah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat dipahami dan ada nilai yang diambil. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Wahidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus kepemimpinan dalam tim dan keterampilan dasar kepemimpinan. Yang pertama, kasus kepemimpinan dalam tim. Terdapat dua tim, yaitu tim yang kompak dan tim yang kurang kompak. Nah, di sini kasus kepemimpinan dalam tim sering muncul pada tim yang kurang kompak. Yang pertama adalah tim yang kompak. Apa itu tim yang kompak? Yaitu kegiatan tim yang selalu dikerjakan bersama dan saling membantu satu sama lain. Tim seperti ini mempunyai pola pikir, filosofi kehidupan, nilai-nilai, cara penanganan kasus, lalu dapat dipercayainya karakter masing-masing anggota. Nah, tim demikian tidak banyak menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan persoalan. Dengan ini, ketua tim menjadi sangat terbantu dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada. Dalam tim yang kompak, jarang sekali ditemukannya kasus kepemimpinan. Nah, yang kedua ada tim yang kurang kompak. Disinilah banyaknya kasus kepemimpinan. Kenapa demikian? Karena tim ini banyaknya anggota yang punya kepentingan pribadi masing-masing. Nah, di sini karena hal ini tim yang tidak kompak cenderung tidak dapat dipertahankan lagi dan masing-masing anggota merasa lebih baik jika tim segera diakhiri karena mereka mempunyai pekerjaan yang dirasakan lebih penting dari tujuan tim itu tersendiri. Oleh sebab itu, atasan dari tim yang tidak kompak harus segera mengetahui dan segera mengambil langkah perbaikan. Namun, dalam tim yang kurang kompak ini, jika tidak ada kesadaran dalam diri masing-masing dan terlalu mementingkan kepentingannya sendiri, tidak akan tercapailah tujuan dari tim itu sendiri. Berikutnya yaitu keterampilan dasar kepemimpinan. Griffin dan Ebert mengemukakan bahwa manajer yang efektif perlu memiliki keterampilan dasar kepemimpinan setidaknya dalam 5 hal, yaitu keterampilan teknis, yaitu mampu mengatur timnya. Yang kedua, keterampilan hubungan insani, mempunyai sosial yang baik antar anggota tim. Yang berikutnya, keterampilan konseptual, mampu mengkonsep bagaimana tim tersebut ke depannya atau bagaimana ketika datangnya masalah, sehingga jika terkonsep tim tersebut akan memiliki tujuan yang terarah. Berikutnya, keterampilan mengambil keputusan, yang berarti ketika mengambil keputusan, seorang manajer atau seorang ketua tim, seorang pemimpin mampu membuat keputusan dengan berbagai pertimbangan. Dan berikutnya, keterampilan manajemen waktu, yang berarti ketika seorang pemimpin mampu manajemen waktu, maka tim tersebut tidak akan terbengkalai. Berikutnya, keterampilan dasar kepemimpinan itu harus membangun visi tim. Di sini, West mengemukakan bahwa agar kreativitas tim dapat memberikan manfaat secara optimal, tim harus mempunyai visi untuk memberikan fokus dan pengarahan pada energi yang ada. Visi bagi tim haruslah jelas, dianut bersama, dirundingkan, bisa dicapai, dan memberikan harapan di masa depan. Dari pendapatnya, dapat diketahui bahwa membangun visi tim sangatlah penting. Jika tidak, tujuan dan hasil-hasil yang diinginkan tim tidak akan tercapai. Keterampilan dasar kepemimpinan yang berikutnya yaitu membangun partisipasi tim. West mengemukakan bahwa partisipasi memadukan 3 konsep dasar. Yang pertama, pengaruh atas pembuatan keputusan. Jika para anggota tim mempunyai pengaruh atas pembuatan keputusan, mereka akan lebih senang untuk menyumbangkan ide-ide kreatifnya. Saya ambil contoh, ketika dalam tim tersebut mempunyai masalah dan ketika pemimpin tersebut memberikan hak kebebasan untuk berpendapat, maka tim tersebut akan dengan mudah menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, berbagi informasi. Tim harus mendorong komunikasi tatap muka sehingga penggunaan media tertulis hanya untuk pesan-pesan yang sederhana, yang artinya ketika akan diadakannya perkumpulan dalam suatu tim, maka akan lebih efektif jika dilakukan perkumpulan secara tatap muka. Bukan berarti media tertulis atau media lainnya itu tidak efektif, namun media tersebut akan lebih baik digunakan untuk pesan-pesan atau informasi yang sederhana saja. Yang berikutnya ada frekuensi interaksi. Frekuensi interaksi yang cukup di antara para anggota tim sangat berperan dalam membentukkan partisipasi tim. Nah, di sini ketika para anggota tim mempunyai interaksi satu sama lain, mereka tidak akan canggung, sehingga akan terciptalah tim yang kompak dan akan lebih mudah tercapainya tujuan tim itu tersendiri. Yang berikutnya ada pemimpin yang memotivasi.
Kata pemimpin dan motivasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena seorang pemimpin harus mampu memotivasi anggota tim yang lainnya. Nah, berikut ini adalah ada 8 cara bagaimana agar menjadi seseorang yang mampu memotivasi. Yang pertama, individu sendiri harus termotivasi. Yang artinya sebelum kita memotivasi orang lain, kita juga harus mempunyai motivasi yang tinggi dalam diri kita. Caranya ada di nomor 2, yaitu pilih orang yang bermotivasi tinggi. Yang nomor 3, perlakukan setiap orang sebagai individu. Yang artinya ketika kita memandang semua orang adalah individu itu mempunyai argumen, mempunyai kreativitas yang berbeda-beda, maka kita akan memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk mengungkapkan kekreativitasannya. Yang nomor 4 dan nomor 5, mohon maaf terdapat kesalahan ketik, yaitu tetapkan sasaran yang realistis dan menantang. Nah, ketika sasaran yang realistis dan menantang, ketika semakin menantangnya sasaran dalam tim, maka semakin tinggi juga motivasi dalam tim itu sendiri, terutama dalam pemimpinnya. Yang nomor 6, ciptakan lingkungan yang memotivasi. Ketika kita mampu membuat nyaman para anggota tim, mereka akan mempunyai kinerja yang sangat bagus, mereka akan mempunyai motivasi dalam kinerjanya, sehingga secara tidak sadar itu juga akan memotivasi diri kita sendiri. Yang nomor 7, berikan hadiah yang adil, dan nomor 8, berikan pengakuan. Yang artinya kita harus mampu memberikan apresiasi, memberikan pengakuan atas segala yang dikerjakan oleh anggota tim, karena mereka sudah mengerjakan yang terbaik yang mereka lakukan. Cukup sekian dari keterampilan dasar kepemimpinan dan kasus kepemimpinan dalam tim. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan cukup sekian penyampaian dari anggota kelompok 5. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.